wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini. Allah masih membimbing kita untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, salat subuh berjamaah, lalu insya Allah kita teruskan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk pada kesempatan ini tafsir surat Al-Insyirah atau kita surat Asy-Syarh, yaitu Alam Nashrah Laka Sadrak. Yang punya mushaf bisa sambil disimak agar lebih maksimal memahami ayat per ayat, dan paling utama adalah tidak ngantuk. Biasanya kalau nggak megang apa-apa, lama-lama tambah khusyuk. Surat Al-Insyirah ini surat termasuk yang diturunkan pada periode Makkah, ya, atau surat Makkiyah. Terdiri dari 8 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca bersama-sama. Alam nashrah laka sadrak. 1, 2, 3. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, ayat yang pertama Allah berfirman, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Apa ini maksudnya melapangkan dada? Ya, ayat ini khitabnya atau yang diajak bicara adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti juga bisa kita pasang ayat ini untuk masing-masing kita orang-orang yang beriman. Maksud dari kami lapangkan dadamu adalah di sini para ulama ada 2 pendapat. Melapangkan dada atau syarhus sadr itu ada yang menafsirkan dengan syarhus sadr secara maknawi, ada yang menafsirkannya dengan syarhus sadr secara secara jasadi, yaitu betul-betul dada Nabi itu dibelah lalu dibersihkan. Jadi ada 2 pendapat, ya. Kalau dalam tafsir Al-Qur'anil Azim yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, beliau menafsirkan alam nashrah laka sadrak dengan menukil satu hadis, yaitu bahwa Nabi sendiri pernah bercerita
Beliau pernah dibawa ketika usianya adalah 10 tahun lebih beberapa bulan. Jadi masih usia kelas berapa ini kalau sekarang? 10 tahunan lebih sedikit ya. Kelas 4 lah kali ya. Ketika beliau sedang bersama-sama dengan teman-temannya bermain atau menggembalakan kambing begitu, kemudian tiba-tiba ada suara yang aku dengar berbisik-bisik, ahua hua, apakah ini orangnya? Gitu kira-kira terjemahannya ya. Apakah ini orangnya? Tiba-tiba beliau melihat ada dua orang yang datang dengan penampilan yang belum pernah beliau lihat penampilan semacam itu. Dengan wajah yang juga belum pernah beliau kenal wajah mereka berdua itu. Lalu keduanya membawa Nabi ke salah satu tempat yang agak jauh dari kawan-kawannya. Disitulah kemudian terjadi pembelahan dada untuk pertama kali. Jadi Nabi pernah dibelah dadanya, betul-betul dibelah. Ya, maknanya berarti adalah melapangkan dada secara jasadi, yaitu betul-betul terjadi pada fisik Nabi, kelihatan oleh mata. Kemudian diambil beberapa bagian dari isi dadanya itu. Di antaranya adalah ini bagian hasad dan dengki, atau inilah bagian yang setan biasa mengganggu manusia di bagian ini. Lalu dikeluarkan dan tidak lama setelah itu diganti atau dimasukkan lagi semacam warnanya warna perak, dimasukkan ke dalam. Ini adalah tempat yang akan diisi oleh hikmah, lalu dimasukkan ke dalam dada Nabi. Setelah itu ditutup kembali. Nah, sahabat Anas bin Malik pernah mengatakan, aku pernah melihat bekas jahitan itu ada di dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dadanya dibelah, tidak ada luka, tidak ada darah. Kemudian kotoran-kotoran hatinya diambil, dibersihkan, lalu diisi dengan hikmah. Dalam riwayat yang lain sempat dibersihkan dengan air zam-zam. Jadi dadanya Nabi dikeluarkan isinya lalu dibersihkan dengan air zam-zam, dimasukkan lagi ke dalam seperti semula. Tidak membutuhkan waktu berjam-jam karena dokternya langsung malaikat Jibril. Ya. Dan tidak ada rasa sakit, enggak ada darah. Lah teman-temannya Nabi pas itu pada pulang teriak-teriak, Muhammad diculik begitu. Akhirnya masyarakat mencari mana bener enggak. Pas dilihat Nabi SAW masih kecil, beliau 10 tahunan, itu berjalan tapi kelihatan masih wajahnya pucat. Itu pembelahan dada untuk pertama kali. Lah nanti akan dilakukan pembedahan kedua kapan? Lailatul Isra, ketika malam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi sebelum beliau dibawa bersama malaikat Jibril, itu dadanya kembali dibersihkan lagi. Dibersihkan segala bagian-bagian setan lalu diisi dengan hikmah dan keimanan. Nah, ini pendapat yang pertama bahwa alam nasyrah laka sadrak maksudnya adalah dilapangkan betul-betul secara jasadi, secara materi kelihatan betul ya, secara fisik. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa alam nasyrah laka sadrak maksudnya adalah syarhun ma'nawiyun. Jadi Nabi dilapangkan hatinya. Apakah keduanya saling bertentangan? Pendapat yang pertama dan kedua tidak, justru malah kedua-duanya saling melengkapi. Dan memang setelah dilakukan pembedahan pertama kali itu, Nabi merasakan perbedaan yang luar biasa ketika beliau pulang. Tiba-tiba saja aku merasakan ketika bertemu anak kecil, aku sayang melihat mereka. Dan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, beliau sangat hormat kepada yang lebih tua. Jadi efeknya dirasakan secara maknawi walaupun prosesnya memang ada pembedahan secara fisik atau jasadi. Maka alam nasyrah laka sadrak. Apa efek dari dilapangkannya dada Nabi ini? Beliau siap untuk mengemban beban-beban atau hukum-hukum
syar'i dan hukum-hukum takdiri. Apa maksudnya ini hukum syar'i dan hukum takdiri? Hukum syar'i itu setelah Nabi dilapangkan dadanya, beliau menjadi siap untuk melaksanakan apapun beban-beban yang Allah tugaskan kepada beliau. Berupa apa? Melaksanakan hukum-hukum syariat. Hukum syariat itu mudah apa tidak sih sebenarnya bagi manusia? Disuruh udah dingin, gelap, tiba-tiba ada azan, disuruh berangkat sholat subuh. Berat apa tidak, Pak? Pas awal-awal pasti berat. Di saat misalnya orang pesta whisky, tapi Allah melarang meminum minuman keras. Berat apa tidak? Di saat orang suka lihat dangdutan, tapi Allah melarang mata kita untuk melihat goyangan para biduan. Berat apa tidak, Pak? Berat, apalagi bapak-bapak. Ini jawaban jujur sekali ini ya. Nah, ketika misalnya apa, melihat perempuan cantik berbaju seksi, pinginnya langsung apa? Tapi ternyata Allah melarang zina. Berat apa tidak menahan itu? Maka hukum syar'i itu berlawanan dengan hawa nafsu. Makanya seringkali banyak orang yang tidak siap melawan hawa nafsunya, maka bagi manusia seringkali dirasakan bahwa hukum syariat itu berat. Kenapa? Karena dia harus mengalahkan hawa nafsu. Tapi Nabi SAW, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu sehingga kamu bisa melaksanakan semua syariat-syariat Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dengan tanpa merasa berat. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah ingin berikan hidayah kepadanya, makanya Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Jadi kalau Allah ingin hambanya baik, hatinya dijadikan lapang menerima syariat Islam. Disuruh sholat mudah, suruh puasa mudah, disuruh berangkat umroh haji mudah. Tapi sebaliknya kalau hati seseorang tidak dilapangkan sama Allah, orang-orang munafik disifati oleh Allah apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, berdirinya itu males-malesan, kayak berat begitu. Kenapa? Hatinya tidak lapang untuk menerima Islam sepenuhnya. Ya. Sama-sama punya uang, kalau orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima syariat Islam, pasti dia memilih berangkat haji atau umroh, Pak. Tapi kalau orang itu hatinya tidak dilapangkan, 80 juta mendingan buat apa? Happy-happy semalam. 80 juta kok cuman buat habis dalam waktu semalam, nggak sampai semalam, Pak. Sampai viral kan? Nah, padahal 80 juta kalaulah dipakai sedekah sudah berapa orang yang mendapatkan kebaikannya. Kalau dipakai untuk membuat pesantren sudah berapa itu yang dapat dibangun kelasnya. Dipakai buat umroh sudah 4 orang bisa berangkat itu, Pak. Tapi dia rela menggunakan uang yang Allah titipkan hanya untuk bersenang-senang, bermaksiat, padahal hanya beberapa saat. Makanya ternyata melapangkan dada diantaranya adalah dilapangkan untuk bisa melaksanakan syariat Islam tanpa rasa berat. Maka Nabi SAW adalah orang yang paling giat dalam melaksanakan syariat-syariat Allah, tidak ada rasa berat sama sekali. Yang kedua, syarhus sadr. Ini efeknya adalah Nabi dijadikan Allah bisa untuk menerima hukum-hukum Allah yang sifatnya takdiri. Artinya apa? Takdir-takdir buruk atau musibah atau ujian hidup, kalau seseorang dilapangkan hatinya, maka dia bisa menerimanya dengan penuh hati yang lapang.
tidak kemudian protes atau tidak ridho dengan takdir Allah. Maka orang yang hatinya dilapangkan, diisi iman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ujian hidupnya paling berat Pak, dibandingkan kita. Mungkin kita nggak ada apa-apanya ya, lahir-lahir udah nggak punya bapak, udah lahir ternyata dititipin sama orang, nggak lama setelah itu ibunya kandung meninggal, dipelihara oleh kakeknya, kakeknya meninggal, nggak lama juga diteruskan oleh selanjutnya siapa, pamannya. Oleh pamannya ini agak lama yaitu Abu Thalib ya, sampai nanti menerima wahyu. Ketika menerima wahyu, bagaimana ujian yang dihadapi Nabi lebih berat lagi, dan Nabi hadapi itu dengan penuh rasa tabah sabar. Tidak pernah Nabi kemudian minta pensiun dini misalnya kepada Allah karena tidak kuat menerima semua ujian hidup dan cobaan dalam dakwah. Jadi ternyata Pak, istiqomah itu berat apa mudah? Yang mudah itu istirahat, yang berat istiqomah. Apalagi istiqomah di zaman fitnah itu, kalau bukan karena alam nasroh laka sodrok, banyak orang yang jatuh, tidak kuat menerima beban, baik itu beban syariat maupun beban ujian hidup. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ujian hidupnya luar biasa, apalagi setelah menjadi nabi. Ya, beliau awalnya adalah orang yang paling dihormati, disanjung-sanjung karena sifat al-amin yang beliau miliki. Tapi ketika mengaku sebagai nabi, tiba-tiba dituduh sebagai al-kadzib, pendusta, dituduh sebagai asyair, tukang syair, dituduh sebagai al-majnun, orang gila, dituduh sebagai as-sahir, tukang sihir. Dalam waktu yang sangat singkat sekali, kemarin masih dipuji-puji, wow, al-amin, al-amin. Bukan al-amin itu ya. Al-amin maksudnya yang bisa dipercaya, kata-katanya nggak ada dusta. Lah kok dalam waktu yang singkat langsung berubah menjadi al-kadzib. Dicaci maki, dibully, difitnah sebagai pendusta, sebagai tukang sihir, sebagai orang gila. Ini kalau orang yang tidak dilapangkan dadanya, pasti tidak akan kuat menerima semua caci makian yang luar biasa itu. Jadi Nabi pertama kali dicaci maki, pernah juga dia Pak, disuap Pak. Bapak pernah disuap tidak? Pernah Pak Ustadz, pas pengantin baru suap-suapan. Bukan itu, disuap maksudnya Pak, orang kafir Quraisy datang menawarkan, hei Muhammad, kamu ngapain sih? Kok sibuk-sibuk ngajak orang masuk ke dalam Islam? Pengen punya kuasa kamu? Pengen punya harta kamu? Atau pengen dikagumi para wanita? Kalau itu yang kamu inginkan, pengen jadi raja, kami siap mengangkatmu, membaiatmu sebagai raja. Kalau kamu pengen harta, kami siap memberikan harta termahal yang kami miliki untukmu semua. Padahal orang Arab kafir Quraisy itu Pak, rata-rata bukan orang miskin. Ada seorang namanya Walid bin Al-Mughirah, dikatakan bahwa hartanya itu, tanah yang dia miliki itu berjajar dari Mekah sampai Taif. Mekah sampai Taif itu 80 kiloan. Itu dari Bogor sampai Jakarta itu Pak, itu tanahnya sepanjang itu. Walid bin Al-Mughirah siap, kalaulah memang Muhammad siap menerima tanahku, aku kasih. Tapi syaratnya jangan teruskan dakwah mengajak-ngajak orang ke dalam Islam. Kalau pilihan itu dikasih ke kita, kira-kira jawabannya apa? Hah? Udah nggak usah ikut kajian pagi, Ahad, cuman ngantuk-ngantuk aja, itu nggak ada gunanya. Kamu di rumah aja lah, nanti langsung dapat kiriman 10 juta per minggu. Gimana Pak? Udah di rumah aja lah, mau jadi apa kamu? Jadi gubernur, kita akan sokong sepenuhnya. Tapi jangan boleh lagi itu ada pengajian di Al-Furqan, misalnya gitu. Setuju apa enggak? Nah, kalau orang cuman bayangannya dunia, jabatan, wanita, pasti akan diambil semua itu. Oke lah kalau begitu gitu kan. Tapi ternyata Nabi pandangannya jauh ke depan. Beliau jawab dengan jawaban yang sangat tegas. Demi Allah, kalaulah kalian bisa mengambilkan matahari, kalian berikan di tangan kananku, lalu kalian bisa mengunduh bulan,
kalian berikan di tangan kiriku, tapi syaratnya aku menghentikan dakwah ini, sungguh aku tidak akan pernah mundur ke belakang sampai Islam ini nanti masuk ke seluruh penjuru bumi dimanapun berada, termasuk Bogor di Al-Furqan. Atau aku yang binasa karena memperjuangkan dakwah ini. Coba ini jawaban yang membuat orang-orang kafir Quraisy itu mati kutu, sudah sekak mati itu. Disuap sebegitunya nggak mempan coba. Lah awal-awalnya disuap nggak mempan. Lah biasanya naik Pak, berubah menjadi apa? Dicaci, dibully, difitnah, diperangi, diusir. Lah inilah yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap zaman biasanya mirip-mirip begitulah. Kalau ada orang di zaman fitnah kok dia misalnya sikapnya tegas, tidak mempan disuap, tetap kritis, biasanya akan diperlakukan dengan gaya yang sama. Dirusak namanya, difitnah, apalagi dikucilkan, ditekan, diintimidasi, dipersekusi. Ada juga bahkan yang diusir. Udah diusir, Nabi masih diperangi Pak. Sampai kota Madinah kan harusnya selesai. Udah jauh, Mekah dan Madinah itu perjalanan bis 5 jaman. Kayak dari Jakarta ke Cirebon lewat tol Cipali. Lah kok masih dikejar sampai ke Madinah itu coba. Itulah perjalanan para pengungsung dakwah sepanjang sejarah biasanya mirip-mirip begitu. Apalagi di zaman fitnah. Tapi alam nasroh laka sodorok. Bukankah kami telah melapangkan dadamu sehingga kamu bisa menerima membawa beban-beban syariat maupun beban-beban takdir yang berat ini dengan terus tabah dan berhusnudzon kepada Allah. Maka kita minta kepada Allah agar hati ini dilapangkan, agar dimudahkan dalam melaksanakan apa? Melaksanakan syariat Allah, mulai yang ringan sampai yang agak-agak berat. Allah lapangkan dada kita. Allah lapangkan dada kita untuk menerima takdir baik dan buruk. Yang pasti di antara kita nggak ada kan orang yang bahagia seumur hidup, kan nggak ada ya. Pasti ada saatnya orang menangis ditimpa masalah, kan begitu. Tapi dengan Allah tetapkan, lapangkan hati kita dengan keimanan, kita akan bisa melampaui itu dengan penuh ketabahan dan ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini alam nasyrah laka sadrak. Ayat yang kedua, Allah berfirman, wa wada'na 'anka wizrak, dan wa wada'na, dan telah kami lepaskan, angka darimu wahai Muhammad, wizrak, bebanmu. Jadi wada'a an dalam bahasa Arab, kalau wada'a ketemu huruf an artinya apa? Melepaskan atau menurunkan. Tapi kalau wada'a ketemunya ala. Wada'a ala artinya sebaliknya, memasangkan. Wada'tu anil jidar as-sa'ata, aku melepaskan dari tembok jam dinding itu. Kalau wada'tu sa'ata alal jidar, aku memasang jam dinding di tembok. Jadi beda partikel itu beda makna Pak. Ya, ini rumitnya bahasa Arab ya. Bahkan ada kata-kata yang sama tapi maknanya saling berlawanan. Kayak apa misalnya? As-as, walaili idza as-as. As-as itu kadang diartikan dengan malam apabila mulai gelap. Kadang juga bisa diartikan malam apabila sudah mulai menjelang subuh. Ini makanya bahasa Arab ini perlu kesabaran untuk belajar. Kalau cuman anak anta kaifahaluka, insya Allah itu sejam selesai. Tapi kalau untuk memahami Al-Quran, ini butuh waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Baik, wa wada'na anka wizrak, dan telah kami lepaskan beban beratmu, alladzi anqadha dhahrak, yang telah membebani punggungmu. Maksudnya apa ini? Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskannya dengan menukil surat Al-Fatah ya, ayat kedua. Apa maksudnya Allah melepaskan semua beban? Beliau menukil surat Al-Fatah ayat 2.
liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Maksudnya Allah melepaskan beban berat itu adalah Allah sudah mengampunkan semua dosa yang lalu maupun yang akan datang. Jadi Nabi tidak punya dosa. Selain memang beliau maksum, ya. Kalau dilihat Allah mengampunkan untuk Nabi dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang. Loh, berarti Nabi berdosa dong. Cuman diampunkan Allah setelah itu. Nabi pernah berdosa apa tidak? Lah di sini para ulama ada perbedaan pendapat tentang masalah kemaksuman seorang nabi. Ismatul anbiya. Yang jelas ulama sepakat bahwa semua nabi itu baik pra maupun pasca kenabian tidak satupun dari mereka yang pernah melakukan kesyirikan menyembah berhala, matahari, bulan maupun pohon besar. Walaupun seluruh kaumnya nyembah berhala, tidak ada calon nabi yang ikut-ikutan nyembah berhala. Itu semua sepakat. Jadi sebelum diangkat menjadi nabi dan setelah menjadi nabi, tidak satu pun dari para nabi itu yang melakukan kesyirikan. Lah bagaimana kalau dosa-dosa kecil, apakah nabi ada yang melakukannya? Nah, sebagian mengatakan kalau dosa kecil mungkin. Tapi dosa kecil yang tidak merusak tidak merusak citra atau nama baik sebagai seorang nabi. Maka tidak mungkin seorang nabi berbohong, tidak mungkin. Kenapa? Karena berbohong itu akan merusak citra atau nama baik seorang nabi. Tidak mungkin orang yang diutus untuk menyampaikan kalimat-kalimat Allah kok pernah berdusta. Itu pasti kata-katanya nggak akan didengar nanti oleh kaumnya. Ya, atau berkhianat. Nah, tidak mungkin bagi seorang nabi itu berkhianat. Tapi pendapat yang paling melegakan menurut kami sendiri juga bahwa yang kami lebih condong adalah para nabi itu maksum dari dosa kecil maupun dosa yang dosa paling besar maupun sampai dosa yang paling kecil. Para nabi itu dilindungi oleh Allah. Makanya Nabi pernah mengatakan tidak layak bagi seorang nabi atau tidak mungkin bagi seorang nabi itu matanya berkhianat. Mata berkhianat itu gimana, Pak? Kalau pas jalan ngelihatnya ada yang bening gitu ya. Untuk yang kedua kali itu namanya berkhianat, Pak. Itu khianatnya mata itu melirik hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Termasuk apa? Tadi itu lari pagi keliling komplek misalnya ya. Ada yang juga lagi jalan sehat. Pas nggak sengaja tetapan kita ketemu, seret. Kayaknya kurang. Yang kedua itulah mata yang berkhianat namanya. Itu yang tahu cuman yang melakukan sama Allah saja. Kadang orang yang sambil ngobrol bareng sama kita nggak tahu kalau mata kita ngelihat lagi ke sana. Nah, kata Nabi, tidak layak atau tidak mungkin seorang Nabi melakukan hal semacam itu. Padahal itu kalaulah kita katakan dosa-dosa kecil kan. Dosa sekecil itu Nabi tidak mungkin melakukan, apalagi dosa-dosa yang lebih besar lagi. Makanya Nabi itu maksum dari dosa besar maupun kecil. Sebelum menjadi nabi dahulu, Muhammad kecil ini pernah kepingin tergoda, ingin nonton semacam tontonan, mungkin kalau di kita semacam dangdutan lah begitu ya. Ada hajatan, ada tontonannya. Nabi semasa kecilnya itu pengen nonton, Pak. Beliau menitip ke temannya, tolong ya kambing-kambingku bawain pulang dulu. Aku kok kepo banget tuh pengen ngelihat ada tontonan di tetangga. Baru beliau jalan ke sana, belum juga ngelihat tontonannya, langsung dibuat ngantuk oleh Allah. Langsung ketiduran di situ, Pak. Pas bangun-bangun besok pagi matahari sudah menyilaukan, sudah silau gitu. Jadi yang membangunkan Nabi adalah karena apa? Silaunya sinar matahari. Itu untuk sekalinya. Dan pernah kedua kali beliau kepo lagi, pengen ngelihat tontonan, Pak. Dan ternyata Allah ngantukkan lagi. Belum sempat matanya melihat kepada tontonan yang sedang beraksi di panggung. Sudah ngantuk dan bangun-bangunnya besok pagi lagi gitu.
Jadi sampai yang semacam itu saja Allah lindungi mata Nabi dari hal-hal yang tidak layak untuk dilihat. Apalagi dangdut pantura. Wah, ini kalau ada yang suka nonton dangdut pantura, istighfar Pak. Ya, karena bisa jadi itu menghalang kita nanti nggak bisa bangun malam tuh. Nggak bisa bangun subuh tuh. Apalagi kalau kemudian tiap hari malah sampai final. Waduh. Itu hal-hal yang tentu Allah tidak suka ya. Para biduan yang berjoget di atas panggung dengan menampakkan segala jenis kecantikan dan keindahannya itu membuat hati kita tumpul lama-lama. Nah, nanti akan kita bahas apa efeknya dosa. Ternyata ada efek dosa nanti di ayat selanjutnya ya. Alladzi anqadha dhahrak. Jadi dosa itu kalau tidak Allah ampunkan akan menjadikan Nabi membawa beban berat. Apa beban beratnya? Barangkali beliau kemudian kalau tidak diampunkan segala dosanya atau melakukan dosa, maka kemudian mungkin tidak akan semaksimal itu menyampaikan dakwah. Karena memang dosa itu Pak, di antara efeknya adalah apa? Terhalangnya kita dari melakukan ibadah. Minimal sekali hilangnya kelezatan saat melaksanakan ketaatan. Itu efek paling cepat dosa yang dirasakan itu apa? Pertama, hilangnya kemanisan ibadah. Kalau terus lama-lama diberatkan melaksanakan ketaatan. Kalau terus-terusan lama-lama hati kita menjadi tumpul. Enggak ada penyesalan ketika misalnya apa? Enggak bisa sholat jamaah subuh, enggak menyesal gitu. Itu adalah di antara efek-efek awal-awal efek dari dosa yang kita lakukan. Syuruk jam berapa ini? Baik, kita akan bedah dulu ini yang ayat yang ketiga ya. Alladzi anqadha dhahrak. Jadi dosa itu akan menjadi beban berat yang membebani punggungmu. Makanya Nabi karena sudah dihilangkan itu beban beratnya, beliau walaupun badan secapek apapun malam pasti bisa bangun untuk melaksanakan apa? Qiyamul lail. Seberat apapun beban tugas dakwah di siang harinya, malamnya itu bisa bangun. Nah, sampai-sampai dalam hadis dikatakan Ibunda Aisyah sempat merasa iba kepada Nabi. Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah ampunkan dosa Anda yang lalu maupun yang akan datang? Kok Anda masih juga sholat berlama-lama semacam ini sampai kaki Anda bengkak begitu? Apa enggak cukup ampunan Allah itu buat Anda? Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakuro. Apakah enggak boleh Aisyah aku jadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nah, ini jawaban Masya Allah Pak. Apa aku enggak boleh jadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nah, cuman walaupun Nabi rajin qiyamul lail, tapi beliau tidak kemudian menghilangkan hak para istrinya. Jadi Nabi itu kalau mau bangun qiyamul lail misalnya tangan Ibunda Aisyah lagi memeluk beliau Pak, misalnya gitu ya. Itu dilepaskannya pelan-pelan. Aisyah, boleh aku sholat dulu malam ini? Gitu Pak. Jawaban Aisyah apa? Silahkan ya Rasulullah, bukan jangan deh, jangan. Nah itu malah menghalang-halangi itu. Jadi semuanya saling apa? Memotivasi. Secapek apapun akhirnya bangun dan Ibunda Aisyah tetap apa? Memotivasi beliau untuk bangun malam. Nah, di antara efek dosa ternyata memang angqadha al-dhahr akan memberatkan punggung. Maksudnya apa? Akan menjadikan kita berat melaksanakan kebaikan dan ketaatan berikutnya. Efek yang paling cepat sebagaimana pernah dirasakan oleh seorang ulama salaf namanya Makhul Pak. Ini ceritanya unik memang. Ada namanya Makhul. Ulama yang soleh, zuhud, ahli tahajud. Suatu siang lagi sholat di masjid jami kayak begini nih. Di sampingnya itu ada orang yang menangis Pak. Orang menangis, lah kok Makhul cuman dalam hati itu membatin. Wah ini nangis kok di masjid banyak orang. Ini kayaknya pencitraan ini. Tangisan pencitraan itu. Kalau mau nangis mah harusnya
malam nanti di rumah sendiri saat orang-orang sepi, ini lagi rame nangis, itu dalam hati, nggak diucapkan, cuman di batin. Apalagi ditulis, di-share gitu, nggak Pak, divideokan, nih pencitraan. Itu nggak begitu, makhul cuman membatin dalam hati. Tapi apa efeknya? Pas malam hari makhul bangun untuk sholat qiyamul lail seperti biasa, beliau merasakan ada yang aneh. Kenapa malam ini tidak ada air mata? Gak bisa nangis Pak malam itu. Padahal biasanya beliau kalau sholat pasti apa? Nangis. Ini kok malam ini kering, tidak setetes pun yang keluar. Malam berikutnya sama. Malam ketiga seperti itu juga. Sampai hampir sebulan itu masih bisa bangun malam, tapi nggak ada air mata yang keluar. Beliau akhirnya mencoba muhasabah, evaluasi, dosa apa ini yang aku lakukan, kenapa Allah menghalangiku dari nikmatnya menangis, menyesali dosa-dosaku di hadapannya. Teringatlah makhul pada suatu siang pernah berburuk sangka kepada kawannya di masjid tadi itu. Lalu besoknya dia datangi orang tersebut di masjid, mengatakan, maaf ya saudaraku, aku pernah berburuk sangka kepadamu. Kata orang itu, udah, gak pernah juga aku menyimpan dengki atau marah kepadamu wahai makhul, sudah aku maafkan. Dia gak sadar Pak, saat dia melakukan itu, mengucapkan itu sudah mulai ada apa? Butir-butir air mata yang keluar, dia gak sadar tuh. Nah, malam hari ketika kemudian mau sholat qiyamul lail, pas sholatnya itulah air matanya tumpah ruah. Kayak air kebedung sebulan tiba-tiba dibuka. Jor gitu ya. Lah itulah tiba-tiba saja dia kembali merasakan indahnya menangis di hadapan Allah. Ternyata selama sebulan ini yang menghalangi air matanya apa? Dosa kecil yang ternyata setelah dia minta maaf itu Allah kembalikan kenikmatan beribadah. Lah pertanyaannya, sudah berapa lama kita nggak bisa nangis? Kemarin baru nangis Pak Ustadz. Kenapa? Hilang dompet. Nah ini beda kasusnya ya. Pertanyaannya, sudah berapa lama kita nggak bisa nangis atau malah nggak bisa bangun malam? Nah, itu jangan salahkan alarm. Apalagi nyalahkan istri kenapa nggak bangunin. Jangan. Evaluasi dulu, barangkali dosa kita yang menghalangi itu semua. Karena memang dosa itu efek paling cepatnya itu Pak ya. Makanya seorang yang Allah lapangkan dadanya, dia akan bisa merasakan dengan cepat, ada yang aneh nih, ada yang salah nih, nggak biasanya begini nih, jangan-jangan karena dosa. Itulah yang juga dirasakan para ulama dulu, salafus soleh kita. Ibnu Umar misalnya, Abdullah bin Umar mengatakan apa? Kalau aku melihat ada tikus, Abdullah bin Umar mengatakan begini, kalau suatu hari aku pernah tertahan nggak bisa bangun sholat subuh berjamaah, hampir 30 hari tertahan tidak bisa sholat subuh berjamaah, aku baru sadar bahwa ternyata ada dosa-dosa yang belum aku istighfari kepada Allah. Ada seorang yang pulang ke rumahnya melihat tikus, langsung yang diingat bukan lim gajah Pak ya, melihat tikus itu langsung, dosa apa ya, kenapa di rumahku ada tikus begini? Langsung yang diingat apa? Dosanya. Biasanya anaknya ceria, istrinya ramah, senyumnya manis, pas pulang dari kerja langsung diterima, disambut dengan hangat. Kenapa ya malam ini anak-anak kesannya kurang cuek begitu ya, istrinya pun agak acuh. Itu enggak langsung ngelabrak istri, tapi dosa apa tadi aku pulang dari kerja, jangan-jangan mata ini jelalatan nih kayaknya. Itu efeknya langsung dirasakan itu. Nah maka orang yang Allah lapangkan hatinya itu selalu merasakan apa? Efek dosa itu dia rasakan cepat dan segera kembali kepada Allah minta ampun. Kenapa? Karena ada 3 cara Allah memperlakukan para pendosa. Ya, ini kita hanya cuman sampai ayat 3 dulu ini ya. Bayangan saya mau selesai tapi ternyata ini ada hal yang memang harus disampaikan. Cara Allah memperlakukan para pendosa itu ada 3. Yang pertama, kalau orang melakukan dosa sekali 2 kali itu biasanya dosanya diampunkan, ditutup. Karena Allah itu Sattar.
Allah Maha mengampunkan dosa, menutup aib. Sekali, dua kali istighfar diampuni gitu. Tapi kalau dosa itu dilakukan lama-lama menjadi hobi, Allah akan perlakukan si pendosa itu dengan cara yang kedua. Apa? Allah akan bukakan aibnya, akan diumumkan dosa-dosanya di hadapan manusia. Makanya kalau ada orang tertangkap basah berbuat dosa atau terciduk kepala kantor dengan sekretarisnya berdua-duaan misalnya gitu Pak, lalu enggak kami belum ngapa-ngapain kok, baru ngopi-ngopi aja. Itu biasanya kalau sudah tertangkap basah biasanya bukan yang sekali. Biasanya kalau ada orang maksiat tertangkap basah itu udah kesekian kali biasanya. Ya. Karena kalau sekali dua kali itu biasanya masih Allah rahasiakan. Kalau berkali-kali baru Allah umumkan. Makanya kemarin sempat ada video viral ya. Apa itu Pak? Pelaku ini apa? Cinta sesama jenis Pak. Allah hinakan sehina-hinanya. Dengan cara apa? Dikunci Pak, nggak bisa keluar itunya. Lagi melakukan hubungan haram, lah kok tiba-tiba apa? Nggak bisa dicabut. Kalau bahasa Jermannya gancet. Lah gimana coba, bingung kan? Akhirnya nelpon temennya, tolong. Lah temennya bawa temen juga satu kompi. Lo tambahlah dia, divideokan pula sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Padahal kejadiannya di mana? Di Afrika. Dulu di Indonesia juga pernah kan terjadi ya. Allah hinakan sehina-hinanya. Ipin Upin ternyata dalam mobil Pak, sedang melakukan hubungan terlarang. Nah, ini ya, makanya kalau sudah mulai ada indikasi tertangkap basah, itu pastilah bukan, bisa kita pastikan ya, itu bukan untuk pertama kali tapi sudah kesekian kali. Dosanya sudah menjadi hobi. Sudah dibegitukan, dipermalukan, tapi kok ya nggak sadar-sadar gitu ya, nggak segera kembali kepada Allah, tetap dalam kemaksiatan yang sama. Allah akan perlakukan dia dengan cara yang ketiga. Apa itu? Allah matikan si pendosa itu saat bermaksiat sehingga kematiannya su'ul khotimah. Ini akhir yang paling menghinakan. Lagi maksiat mati Pak. Malam tahun baru pengen fly. Akhirnya membuat racikan apa oplosan itu ya, whisky dicampur dengan spiritus, sedikit cuilan bodrek dan semprotan baygon. Biar fly gitu kan, ternyata fly, sudah nggak balik lagi. Itu biasanya bukan pertama kali, sudah kesekian kali. Dulu ada sempat berita juga, orang lagi berzina, lah kok mati di atas pasangan zinanya. Lagi happy-happynya mati Pak. Masya Allah. Ini kematian yang sangat menyakitkan itu kalau matinya su'ul khotimah. Sahabat Syaddad bin Aus pernah mengatakan kira-kira begini ya maknanya. Kematian itu lebih sakit daripada orang yang digunting-gunting badannya. Lebih sakit daripada orang yang direbus ke dalam api yang mendidih. Kalaulah mereka yang sudah mati itu diizinkan bercerita kepada yang kita masih hidup ini, kayaknya kita ini yang masih hidup nggak mungkin lagi bisa tertawa terbahak-bahak di siang hari maupun tidur lelap di malam hari. Terbayang betapa sakitnya sakaratul maut, apalagi kalau matinya su'ul khotimah. Maka ittaqullaha fis sirri wal alan. Mari selalu kita jaga takwa ini dalam saat sendirian maupun saat beramai-ramai. Kalau lagi rame-rame begini sih mudah jaga takwa, nggak ada yang maksiat kan ini Pak? Ada nggak maksiat? Nggak ada. Paling maksimal mubah lah ya, tidur gitu paling maksimal itu di sini mah. Tapi nggak ada yang maksiat, nggak mungkin maksiat di tempat umum orang pada lihat, malu dia. Tapi kadang-kadang yang berat itu saat sendirian. Ketika sudah istri sudah tidur, anak sudah tidur, lampu dimatikan, masuk selimut, megang HP, baru diisi pulsa, internet lagi kuat-kuatnya,
berselancar di dunia maya, wah itu bisa menjadikan kita tanpa sadar pahala amal kita habis semuanya. Ini kalau yang dilihat hal-hal yang tidak baik. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah ya, ini ngeri sekali hadisnya Pak. Sebagai penutup kajian kita pagi ini, Nabi pernah menceritakan kepada para sahabat, mengatakan begini, la a'lamanna aqwaman min ummati. Sungguh aku tahu ada golongan beberapa kaum dari umatku ini yang nanti ya'tuna yaumal qiyamati bihasanat, akan datang di hari kiamat membawa pahala yang sangat banyak. Amsal jibal tihamata baydo. Banyaknya pahala yang dia bawa nanti itu sebesar gunung-gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu perbatasan Saudi dengan Yaman, ada namanya susunan gunung-gunung itu Pak, namanya Gunung Tihamah. Gunung Tihamah. Berapa juta ton itu beratnya. Kalau Gunung Salak aja udah kelihatan itu nggak bisa kita angkat saking beratnya kan. Nah, dia bawa pahala sebanyak itu di hari kiamat, tapi tiba-tiba fayaj'aluhallahu haba'am mansura. Tiba-tiba pahala sebanyak itu sirna, ludes, nggak berbekas, hanya tersisa seperti debu-debu yang berterbangan, nggak terlihat Pak. Ini di depan kita ini ada debu terbang nggak ini? Ini kalau matahari masuk ke rumah kita, misalnya cuma satu lubang begini, kadang kelihatan pagi-pagi itu debu terbang itu ya. Saking kecilnya, kalau sinar mataharinya nggak masuk itu hilang lagi, nggak kelihatan. Nah, amal yang sebesar gunung-gunung tadi itu hilang. Maka sahabat Thauban bertanya, sifhum lana ya Rasulullah li'alla nakuna minhum. Tolong ya Rasulullah, jelaskan sifat orang-orang yang merugi ini. Kayak apa mereka di dunianya agar kami tidak jatuh kepada golongan seperti ini. Nabi kemudian menjelaskan, hum min ikhwanikum. Mereka juga adalah saudara kalian. Sama umatnya Nabi juga, muslim juga. Wa min jildatikum, dan juga sebangsa dengan kalian. Ya, mungkin sebangsa manusia lah gitu ya. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka pun beribadah mengambil waktu malam sebagaimana yang kalian lakukan. Sholat subuh berjamaah, sholat maghrib berjamaah, setelah itu tilawah, ikut kajian, sholat isya berjamaah. Pokoknya malamnya kelihatan untuk beribadah. Tapi apa? Idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Cuman kalau sudah menyepi sendiri, nggak ada teman, nggak ada kawan kanan kiri, dengan leluasa dia bermaksiat seakan-akan Allah tidak melihat dia. Jadi maksiat walaupun saat sendiri, tapi kalau menjadi hobi, lama-lama bisa menghapuskan amal soleh yang sudah kita kumpulkan pahalanya dengan terseok-seok. Habis hanya dengan apa? Melakukan kemaksiatan. Kalau itu menjadi hobi walaupun maksiatnya sendirian. Makanya kalau ada keinginan maksiat saat sendiri, lihat ada CCTV Allah di situ. Takut kalau amal yang tadi aku kumpulkan sehari udah berangkat kerja, sudah sholat jamaah, baca ayat Al-Quran sampai 1 juz. Sayang kan kalau harus ludes hilang gara-gara 5 menit nonton misalnya apa? Hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah. Maka mari kita jaga agar saat sendiri maupun beramai-ramai kita terus merasa diawasi Allah. Jangan sampai takwanya hilang walaupun saat sendirian. Baik, kita nampaknya sampai ayat yang ketiga dulu. Efek dosa di sini penjelasannya. Ternyata Nabi pun dihindarkan dari dosa dalam rangka agar beliau lebih kuat dalam melaksanakan tuntutan beban-beban syariat maupun beban-beban ujian dalam kehidupan dan perjuangan dakwahnya. Ini saja, semoga bermanfaat dan Allah selalu membimbing hati kita untuk istiqomah di dalam jalan Islam, jalan kebenaran. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada.
Allahumma ya rabbal alamin, karuniakan kepada kami taqwa saat bersama maupun sendirian. Ya Allah ya rabbal alamin, berikan kepada kami iman yang istiqomah, lisan yang selalu berzikir, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang dan berkah, kesehatan yang terus terjaga, kesembuhan dari segala penyakit. Ya Allah, jadikan keluarga kami semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma jannibnal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Hindarkan kami ya Allah dan negeri ini dari segala macam fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Allahumma walli umurana khiyarana. Ya Allah, angkat untuk kami ya Allah pemimpin dari kalangan yang terbaik di antara kami. Pemimpin yang beriman, pemimpin yang adil, yang cinta kepada rakyatnya. Dan hindarkan kami ya Allah dari pemimpin yang buruk, yang zalim, yang selalu berbuat aniaya. Allahumma ya rabbal alamin, bimbing para pemimpin kami untuk selalu berada di jalan kebenaran. Bimbing mereka ya Allah untuk selalu istiqomah di jalan iman. Ilhamkan ya Allah keadilan dalam hati-hati mereka. Allahumma ya rabbal alamin, ya akramal akramin, a'izzal islam wal muslimin, wa ahlikil kafarata wal zalimin, wansur ibadakal mu'minin, birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.